Guys, ini ada yang bilang, benar nggak sih Ceh kalau ada yang bilang kalau almarhum Eki bukan anak kandung? Mari kita jawab dengan Viti yang satu ini. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Diduga adalah anak broken home. Bapaknya dia meninggalkan Eki, nikah lagi sama cewek baru. Pantesan seorang bapak tidak pernah ada sedih-sedihnya, tidak pernah ini, ya kan? Ternyata mempunyai keluarga baru. Dengar-dengar di TV, nggak berani berbicara, karena dia menyalahi peraturan undang-undang. Seorang oknum polisi, istrinya tidak boleh lebih dari satu. Ayah Eki, anaknya meninggal. Dia kenal dengan saksi tersebut. Saksi tersebut ayah itu mau dipanggil ke polisi. Kenapa ayah Eki tidak juga menekan saksi tersebut tampil di persidangan kematian putranya Eki? Jawab. Kenapa saksi kunci tidak dimunculkan di persidangan padahal sebelumnya dipanggil dia selalu datang? Ayo jawab, ayah Eki jawab. Ayah Eki ternyata menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Resor Cirebon Kota bernama Ibtu Rudiana. Seiring dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana akhirnya muncul. Guys, soal kasus Vina Cirebon dan Eki, ternyata banyak yang menduga alasan ayah Eki kenapa diam adalah karena punya istri lebih dari satu. Jadi nggak bisa menggubris keadilan terhadap anaknya Eki. Apakah benar karena takut kehilangan pekerjaan dan jabatan? Berikut informasinya. Mari kita jawab dengan Viti yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ya guys, jadi inilah klarifikasi saat ayah Eki dimintai tanggapannya mengenai kasus Vina Cirebon yang dibuka kembali bahkan difilmkan waktu itu ya guys ya. Namun ada salah satu warganet yang membongkar bahwasanya diduga Eki ini adalah anak broken home guys, dan ayahnya ini punya istri lebih dari satu sehingga lebih memilih bungkam untuk mencari keadilan untuk kasus anaknya. Berikut informasinya. Bongkar-bongkar yuk tentang seorang Eki. Eki anaknya kekasihnya Vina itu ternyata saya telusurin diduga. Bilang aja diduga biar dia seolah-olah ini nanti kayak gitu ya kan. Nanti dia kalau tidak bilang diduga nanti dia kepanasan. Diduga adalah anak broken home. Bapaknya dia meninggalkan Eki, nikah lagi sama cewek baru. Pantesan seorang bapak tidak pernah ada sedih-sedihnya, tidak pernah ini, ya kan? Ternyata mempunyai keluarga baru. Oh begitu ceritanya. Saya dapat informasi ini, ya kaget. Pantesan setelah kejadian 2 bulan kemudian dia lagi pangkat dengan bahagia. Pasti ibu tirinya, ya langsung cepet lakukan. Yang penting naik pangkat. Rata-rata laki-laki kalau sudah mendapatkan cewek yang baru, dia akan melupakan yang lama. Itu fakta. Dia akan asik dengan keluarganya dia mempunyai anak, dan anaknya sekarang cewek deh, gak salah deh. Cewek, gak tau cewek apa itu sama cowok juga kurang paham cewek dan cowok deh kayaknya deh. Kayak gitu kayaknya saya tahu saya itu dulu langsung mempunyai
anak cewek, ya kan? Karena kalau isinya peteng lagi kurang paham gue. Tapi informasinya itu yang begitu. Pantesan kau ada sedih-sedihnya. Guys, jadi ini menurut kakak ini, menurut warganet ini, itulah alasan kenapa ayah Eki memilih bungkam dan tidak seakan mencari keadilan untuk anaknya, karena takut ketahuan guys kalau ternyata sudah punya keluarga baru lagi seperti itu. Dan selain itu, perihal ayah Eki, seorang warganet ini beranggapan ayah Eki melanggar peraturan undang-undang karena punya istri lebih dari satu. Jadi itu alasan tidak bisa membantu keadilan untuk anaknya Eki. Assalamualaikum guys. Jadi bunda scroll ada lewat PT di beranda bunda. Intinya gini, ternyata orang tua si Eki ada dengar-dengar di PT nggak berani berbicara. Karena dia menyalahi peraturan undang-undang. Seorang oknum polisi, istri ya tidak boleh lebih dari satu. Nah makanya dia nggak berani mau speak up anaknya, karena dia juga punya salah. Nah itulah ya dibilang karma memang dalam Islam tidak ada, tapi itulah Allah untuk membukakan jalan terhadap jadi korban anak dan jadi pelajaran buat kita. Kalau memang ini benar ya Piti, nah ternyata Tuhan itu maha adil ya kan. Nah tapi terakhir anak kita yang jadi korban. Amin kita jangan begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkati rumah tangga orang kita ya. Amin. Nah guys, selain itu juga warganet ini mempertanyakan kenapa ayah Eki tidak menekan saksi kunci untuk tampil di persidangan padahal mereka saling kenal. Ayah Eki kenal dengan saksi tersebut. Berikut informasinya. Itu yang saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia, gitu loh. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Tidak pernah muncul di persidangan. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, pada tahun 2024 ini, saksi itu disebut saksi kunci. Saksi kunci ya, saksi utama. Pertanyaan saya, apa gunanya dia saksi kunci sementara dia tidak dimunculkan di persidangan? Sekali lagi, apa gunanya dia saksi kunci tapi tidak dimunculkan di persidangan 2016 lalu? Jawab. Coba kalian bayangkan, ayah Eki, anaknya meninggal. Dia kenal dengan saksi tersebut. Saksi tersebut, ayah itu mau dipanggil ke polisi. Kenapa ayah Eki tidak juga menekan saksi tersebut tampil di persidangan kematian putranya Eki? Jawab. Kenapa saksi kunci tidak dimunculkan di persidangan padahal sebelumnya dipanggil dia selalu datang? Ayo jawab. Ayah Eki jawab. Ya. Itu satu. Dan yang kedua, waktu itu polisi, waktu kejadian malamnya atau besoknya, polisi sudah datang ke rumah Peggy yang ditangkap kemarin 2016 sudah datang. Terus ibunya Peggy bilang Peggy lagi di Bandung kerja. Ya. Peggy lagi di Bandung kerja. Kemudian polisi tidak melanjutkan mencari Peggy, cuma menyita 2 motor dari rumah Peggy tersebut. Nah, padahal secara logika mudah jika polisi ingin menangkap Peggy. Yang pertama, polisi waktu itu tinggal tanyain kepada ibu Peggy, kalau benar Peggy kerja di Bandung, dia kerja di mana, alamatnya di mana. Akhirnya kalau alamat dikasih tahu oleh ibu Peggy, polisi Cirebon tinggal ke Bandung, tangkap, selesai urusan. Atau polisi Cirebon tinggal menelpon polisi Bandung, nanti polisi Bandung yang mencari ke alamat itu dan menangkap Peggy. Selesai urusan, dapat. Namun, kenapa tidak dilakukan? Dan mirisnya, tahun 2024 ini, si Peggy ketika ditangkap disebut sebagai otak pelaku.
Berarti 2016 lalu, kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Kenapa otak pelaku dibebaskan? Jawab. Masuk logika. Dan yang ketiga, saksi ini, AF ini, hafal betul wajah Peggy, motor Peggy, bahkan wajah Peggy dulu dan 8 tahun sekarang, dia langsung bilang, iya, itu dia, gitu loh. Motornya apa? Smash pink. Jadi daya ingat saksi ini luar biasa. Coba besok ya, tanyain ke saksi ini. Kalau nggak dia berubah aja, kalau udah dipelajari aja. Coba tunjukkan ke 11 foto dari DPO, ke 11 foto tahanan. Kemudian suruh dia jawab, tahanan ini motornya apa, warnanya apa. Terus tahanan ini, wajahnya ini, motornya apa, warnanya apa. Tanyakan, hafal nggak dia ke 11 motor tersangka. Ya guys, jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan juga ya guys ya di kasus Vina Cirebon ini. Pokoknya membuat kita itu jadi penasaran dan ingin lebih tahu lagi bagaimana sebenarnya kasus ini gitu loh. Dan semoga segera terungkap dan semua yang terlibat semoga ditangkap guys. Karena kasus ini tuh benar-benar menjadi teka-teki dan bikin pusing juga ya guys, ya nggak kelar-kelar gitu. Dan juga sementara itu bagaimana sih jabatan Ayah Eki dan siapa sih seorang Ayah Eki ini, sehingga juga sempat dibicarakan banyak orang di sosial media. Berikut tentang Ayah Eki. Ayah Eki ternyata menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Resor Cirebon Kota bernama Ibtu Rudiana. Seiring dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kembali menjadi sorotan, Ibtu Rudiana akhirnya muncul. Sembari menangis, Ibtu Rudiana memperkenalkan diri sebagai ayah kandung Eki. Pak Rudiana menegaskan dirinya hingga kini masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Beliau lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengembangkan asumsi-asumsi liar terkait pembunuhan anaknya ini. Karena sebagai orang tua, beliau sangat sedih atas berbagai asumsi yang berkembang baru-baru ini di masyarakat. Untuk itu, saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk tidak lagi berasumsi liar terkait kasus Vina ini. Mari kita hormati, sembari tetap kita pantau usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apalagi sekarang Polri sudah turun tangan. Insya Allah, saya yakin kasus ini akan segera selesai. Jadi saya mohon untuk tidak menghujat pihak kepolisian dalam kolom komentar ya teman-teman. Karena adapun kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, saya tekankan itu hanya oknum saja. Tidak berarti semua begitu. Jadi mari kita doakan. Ya guys, jadi itulah seorang Ayah Eki dan jabatan seorang Ayah Eki ya di sebagai polisi seperti itu. Dan melihat kasus ini, bagaimana tanggapan kalian tentang Ayah Eki, saksi-saksi dalam kasus Vina Cirebon dan semua yang terlibat? Apakah benar ada salah satu yang terlibat dari semua saksi yang sudah muncul? Silahkan komentar Anda di bawah ini sebaik-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.